Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai sistem pendidikan nasional dari mata kuliah wawasan kependidikan dengan dosen pengampu sebagai Bapak Dr. Igede Wawan Sudate, SPD, ST, MPD, dan Bapak Adrianus Iwayan Ilye Yuda Sukmana, Eskom, MPD. Sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, ada saya sendiri, Putra Suardita dengan NIM 2211021008, kemudian Iwan Agus Dimas Anggara dengan NIM 2211021020, dan Ide Bagus Kade Sudike Puja dengan NIM 2211021033. Adapun peta konsep dalam materi sistem pendidikan nasional ini, yang pertama adalah pendidikan sebagai suatu sistem, yang kedua adalah kelembagaan, jalur, dan jenjang pendidikan, yang ketiga kita akan bahas mengenai program dan pengelolaan pendidikan, dan yang terakhir akan dibahas mengenai kurikulum program pendidikan utamanya di Indonesia. Baik, pada materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan sebagai suatu sistem. Sistem berasal dari kata Yunani yang berarti berdiri bersama atau stand together, dalam artian suatu cara, kiat, metode, strategi, taktik, dan siasat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, sistem dapat diartikan sebagai suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen dan semua kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud untuk menumbuh kembangkan serta memaksimalkan potensi dalam manusia tersebut. Dalam kasus ini, pendidikan sebagai suatu sistem artinya terdiri dari elemen-elemen pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai suatu tujuan. Kemudian dalam sistem pendidikan, terdapat beberapa pola interaksi atau saling mempengaruhi satu sama lain. Dan dalam pola interaksi tersebut, terdapat komponen pendidikan, antara lain, yang pertama adalah tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam sistem pendidikan, terdapat 4 jenjang tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan umum pendidikan adalah manusia Pancasila. Yang kedua adalah tujuan institusional, adalah tujuan lembaga pendidikan, misalnya tujuan dari lembaga sekolah dasar, tujuan sekolah menengah pertama, sampai dengan tujuan dari universitas. Yang ketiga adalah tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan standar kompetensi atau bidang studi, misalnya tujuan dari jurusan IPA, tujuan dari jurusan IPS, dan tujuan dari jurusan agama. Kemudian yang keempat adalah tujuan instruksional kompetensi dasar, adalah tujuan kompetensi dasar untuk setiap kegiatan proses belajar mengajar. Baik, selanjutnya adalah pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 11 pasal 39 tentang pendidik dan tenaga kependidikan dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Kemudian peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Peserta didik mengalami perkembangan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, dan dalam proses perkembangan tersebut terdapat peran seorang pendidik sebagai fasilitator dan sebagai orang yang mampu mengembangkan serta memaksimalkan potensi dari peserta didik agar mencapai tujuan yang ia inginkan. Selanjutnya adalah media, metode, dan alat. Media pendidikan merupakan sesuatu yang digunakan oleh peserta didik untuk menjadi perantara dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti buku, ada pula seperti silabus, kemudian media pembelajaran digital seperti LMS dan juga LKS, dan media pembelajaran lainnya. Kemudian metode merupakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, pendidikan di Indonesia kita mengenal beberapa metode, seperti metode blended learning, kemudian metode cooperative learning, metode collaborative learning, dan metode pendidikan lainnya yang sudah diterapkan di dunia pada saat ini. Kemudian alat pendidikan lebih mengarah kepada apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan, seperti benda, media, aturan, dan hukuman sehingga tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat tercapai. Alat pendidikan biasanya lebih mengarah kepada fasilitas yang kita gunakan seperti laptop, HP, kemudian pulpen, dan juga alat-alat pendidikan yang membantu mendukung tercapainya tujuan dari pendidikan. Baik, yang terakhir adalah lingkungan pendidikan. Menurut Wasti Sumanto tahun 2003, mengemukakan bahwa lingkungan mencakup segala material dan stimulus di dalam dan di luar diri individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial kultural. Dalam dunia pendidikan, lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dari pendidikan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa lingkungan pendidikan tidak hanya menitikberatkan kepada guru dalam membimbing peserta didik. Padahal jika kita berkaca pada zaman sekarang, lingkungan pendidikan tidak hanya berfokus pada satu tempat yaitu sekolah, namun juga berfokus pada tempat seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan digital, ataupun lingkungan lainnya yang berfungsi dan juga bermanfaat bagi kita tentunya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan membahas mengenai kelembagaan pendidikan. Nah, lembaga pendidikan merupakan wadah untuk membina manusia dan mengantarkan manusia tersebut ke arah masa depan yang lebih baik. Nah, setiap orang yang terlibat dalam lembaga pendidikan tersebut akan mengalami perubahan dan perkembangan yang sesuai dengan karakteristik institusi tersebut. Nah, lantas apa saja yang menjadi lembaga pendidikan? Yang pertama adalah lembaga pendidikan keluarga, yang kedua adalah lembaga pendidikan sekolah, dan yang ketiga adalah lembaga pendidikan masyarakat. Nah, ketiga lembaga ini disebut sebagai Tripusat Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, lembaga pendidikan tersebut mempunyai peranan yang sangat strategis dan kemudian akan menjadi pusat-pusat aktivitas pendidikan untuk membangun potensi anak selaku makhluk individu, sosial, susila, dan religius. Nah, anak adalah individu yang berkembang. Anak harus dapat berkembang secara bebas tetapi tetap berarah dan membutuhkan pertolongan orang dewasa. Nah, pendidikan memiliki kewajiban untuk mengarahkan dan memotivasi anak agar dapat berkembang secara aktif. Maka, tentu perlunya peran yang optimal dari tiga lembaga pendidikan tersebut, yaitu dari lembaga keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama adalah lembaga pendidikan keluarga. Menurut Fuad Ihsan dalam Ghazali tahun 2013, pendidikan keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan yang utama. Dikatakan sebagai lembaga pendidikan pertama sebab keluarga adalah tempat di mana anak pertama kali memperoleh pendidikan. Dikatakan sebagai lembaga utama karena kan hampir semua pendidikan awal yang diperoleh anak adalah dalam keluarga. Keluarga adalah lembaga pendidikan tertua yang bersifat kodrati dan informal. Keluarga memiliki peran penting dalam menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan nilai moral, pendidikan sosial, dan nilai-nilai dasar keagamaan.
Nah, melalui pendidikan keluarga akan terrealisasi hak untuk memperoleh rasa kasih sayang, dikarenakan adanya hubungan darah antara orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik yang didasarkan rasa cinta kasih. Rekan-rekan, yang kedua adalah lembaga pendidikan sekolah. Akibat orang tua memiliki kemampuan yang bersifat terbatas dalam mendidik anaknya, maka tugas mendidik tersebut dipercayakan kepada orang dewasa lain yang lebih ahli dalam lembaga pendidikan formal, yang kita kenal disebut dengan guru. Sekolah merupakan wahana pendidikan yang menjadi penghasil individu agar berkompetensi secara intelektual dan skills. Sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua, setelah keluarga, bertugas mendidik maupun mengajar anak didik, serta memperbaiki tingkah laku si anak didik yang dibawa dari keluarga. Rekan-rekan sekalian, adapun karakteristik dari sekolah, yang pertama adalah sekolah dibentuk secara khusus dan terbagi atas jenis dan jenjang yang memiliki hubungan hierarkis, di mana setiap jenjang umumnya peserta didik memiliki rentang usia yang relatif homogen. Yang kedua, pendidikan memerlukan waktu yang relatif lama, sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. Nah, yang kemudian, isi pendidikan pada umumnya bersifat akademis. Kemudian terdapat suatu tuntutan pendidikan sebagai jawaban kebutuhan di masa depan yang akan datang. Jadi yang ketiga adalah lembaga pendidikan masyarakat. Menurut Imam Barnadib dalam Ghazali tahun 2013, mengartikan masyarakat sebagai sekumpulan orang yang tinggal di suatu daerah, di mana dijalin oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian, dan sadar akan kesatuannya, serta berintegrasi untuk mencukupi krisis kehidupannya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 9 berbunyi, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, di dalam masyarakat ini, seseorang akan diajarkan bagaimana nilai-nilai sosial, budaya yang berkembang sesuai dengan kearifan lokal, dan keterampilan yang dapat berguna untuk meningkatkan taraf individu tersebut dan pada kehidupannya bermasyarakat. Rekan-rekan, selanjutnya kita akan membahas mengenai jalur pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, lantas apa saja yang menjadi jalur pendidikan? Yang pertama, jalur pendidikan formal. Yang kedua adalah jalur pendidikan non-formal. Dan yang ketiga adalah jalur pendidikan informal. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 ayat 1, bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pertama, kita akan membahas mengenai jalur pendidikan formal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, sekolah adalah jalur formal dalam sistem pendidikan yang memiliki peran besar untuk memberikan kontribusi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Menurut Hairullah dan Elihami pada tahun 2020, terdapat beberapa karakteristik pendidikan formal. Yang pertama, bertujuan dalam jangka panjang dan umum. Yang kedua, berorientasi pada kepemilikan ijazah. Yang ketiga, waktu pendidikan yang relatif lama. Kemudian, menggunakan waktu penuh dan terus-menerus.
Kemudian kurikulum yang dibentuk secara terpusat dan seragam berdasarkan kepentingan secara umum. Kemudian pelaksanaan pembelajaran yang berpusat di lingkungan sekolah, struktur program yang ketat, proses pembelajaran yang berpusat pada pendidik, dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pengelola di tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua adalah jalur pendidikan non-formal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Program yang diterapkan dalam pendidikan non-formal tidak terlepas dari pengembangan bakat dan minat setiap individu. Nah, dalam pendidikan non-formal, biasanya dapat dilihat suatu kompetensi lain yang dimiliki oleh anak didik yang biasanya tidak dapat dilihat pada sekolah formal. Menurut Hairullah dan Ilhami pada tahun 2020, terdapat karakteristik dari pendidikan non-formal. Yang pertama, dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga tertentu, kemudian waktu pendidikan relatif singkat, kemudian berorientasi pada masa sekarang, menggunakan waktu secara berkala atau tidak terus-menerus, kemudian kurikulum yang berpusat pada kepentingan peserta didik, struktur program yang luas, dan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Yang ketiga adalah jalur pendidikan informal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan informal adalah jalur pendidikan, keluarga, dan lingkungan. Livingstone pada tahun 1998 dalam Studia Permana pada tahun 2009 mengartikan pendidikan informal merupakan setiap aktivitas yang melibatkan pencarian pemahaman, pengetahuan, atau kecakapan yang terlaksana di luar kurikulum lembaga. Menurut Tarakiawan pada tahun 2001, dalam Studia Permana pada tahun 2009, keluarga sebagai pendidikan informal akan memberikan pendidikan iman, pendidikan moral, pendidikan fisik, pendidikan intelektual, pendidikan psikis, pendidikan sosial, dan pendidikan seksual. Nah, dengan demikian, dalam pendidikan informal akan ada atau anak didik akan diajarkan bagaimana dasar-dasar nilai dan norma agama, kemudian sebagai bahan atau menjadi bekal dalam perkembangannya. Pendidikan informal memberikan peran yang tidak sedikit dan tentunya bermakna untuk kehidupan manusia, khususnya pada anak-anak. Baik, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jenjang pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sidiknas. Nah, jenjang pendidikan yaitu tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Nah, dalam undang-undang ini memuat 3 jenjang pendidikan formal. Yang pertama, yaitu jenjang pendidikan dasar. Yang kedua, jenjang pendidikan menengah. Dan yang ketiga, yaitu jenjang pendidikan tinggi. Terkait jenjang pendidikan dasar, dibahas dalam pasal 17 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Nah, pendidikan dasar ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman sikap, dan keterampilan dasar. Dalam pasal 17 ayat 2 berbunyi bahwa pendidikan dasar yaitu berbentuk sekolah dasar atau yang disingkat dengan SD dan madrasah ibtidaiyah
atau yang disingkat dengan MI, atau bentuk lainnya yang sederajat, serta sekolah menengah pertama atau yang disingkat dengan SMP, dan madrasah sanawiyah atau yang disingkat dengan MTS, atau bentuk lain yang sederajat. Terkait jenjang pendidikan menengah. Nah, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Nah, seperti yang tercantum pada pasal 18 ayat 3, dijelaskan bahwa pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau yang disingkat dengan SMA, kemudian madrasah aliyah yang disingkat dengan MA, lalu ada sekolah menengah kejuruan yang disingkat dengan SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau yang disingkat dengan MAK atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian terkait tentang jenjang pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Nah, dalam pasal 20 ayat 1 berbunyi, perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Kemudian, saya akan membahas mengenai program dan pengelolaan pendidikan. Menurut Ananda pada tahun 2016, program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan, sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Kemudian, terkait pengelolaan pendidikan, menurut Afifuddin dan Sukito pada tahun 2008, merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mendayagunakan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kurikulum pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, apa saja tingkatan kurikulum? Yang pertama, terdapat kurikulum tingkat nasional. Yang kedua, kurikulum tingkat institusional atau tingkat lembaga. Dan yang ketiga, yaitu kurikulum tingkat bidang studi. Tingkatan kurikulum dikemukakan oleh Laji pada tahun 2005. Adapun kurikulum tingkat nasional yakni pengembangan kurikulum dibahas dalam lingkup nasional atau pusat, meliputi jalur pendidikan sekolah dan jalur luar sekolah. Kemudian kurikulum tingkat institusional atau tingkat lembaga, yakni kurikulum yang dibuat dan digunakan untuk lembaga atau sekolah, namun tidak terlepas dengan tujuan nasional atau kurikulum pusat. Kemudian kurikulum tingkat bidang studi, yaitu kurikulum yang dibuat agar setiap bidang studi dapat menunjang kelembagaan yang telah dirancang secara efektif dan konsisten. Baik, rekan-rekan sekalian, berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. A. Pendidikan sebagai suatu sistem berarti pendidikan sendiri terdiri dari beberapa unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional. Dalam sistem pendidikan, terdapat pula komponen pendidikan yang berfungsi untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Lembaga pendidikan merupakan wadah anak didik untuk belajar dan mengembangkan aspek dirinya. Jalur pendidikan adalah wahana yang harus ditempuh anak didik dalam rangka mengembangkan potensi tertentu yang dimilikinya. Jenjang pendidikan adalah tingkatan yang harus dilalui anak didik dalam rangka mencapai cita-citanya. C. Program pendidikan berfungsi sebagai strategi yang ditetapkan dalam mencapai tujuan pendidikan.
Nah, dalam pelaksanaannya, diperlukan pengelolaan unsur-unsur di dalam lembaga pendidikan, seperti pengelolaan kurikulum, pendidik, peserta didik, staf tata usaha, dan lain sebagainya, sehingga program pendidikan yang ditetapkan dapat beroperasi dengan efisien dan efektif. Kemudian yang terakhir, D. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun tingkatan-tingkatan kurikulum, yakni kurikulum tingkat nasional, kurikulum tingkat institusional atau lembaga, dan kurikulum tingkat bidang studi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan juga rekan-rekan sekalian yang telah bersedia menyimak presentasi sampai akhir. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan presentasi pada kali ini. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya, dan salam harmoni. Terima kasih. Life could be a dream, life could be a dream. Shoo-doo-doo-doo-shaboom. Life could be a dream if I could take you up to paradise up above, and you would tell me I'm the only one that you love. Life could